budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Lita Karawatilete, SEMM, dengan NIDN 0906049201, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 pada semester genap dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah WM2401 yang diselenggarakan pada semester 4 program studi manajemen. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari manajemen keuangan pertama dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis serta pengambilan keputusan keuangan perusahaan secara lebih luas dan mendalam yang mencakup 3 pilar utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, serta keputusan laba dan dividen. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami dan menerapkan metode perencanaan investasi penambahan, pengalihan, dan investasi paket, menerapkan prinsip manajemen modal kerja yang meliputi pengelolaan kas, piutang, dan persediaan, menganalisis biaya modal, struktur modal, serta leverage, dan pada akhirnya mampu mengaitkan seluruh keputusan tersebut dengan upaya peningkatan nilai perusahaan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan yang bervariasi, mulai dari ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, hingga praktik perhitungan langsung menggunakan spreadsheet agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga terampil mengaplikasikannya pada data keuangan yang nyata. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berimbang melalui tugas individu, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta penilaian sikap dan partisipasi aktif mahasiswa. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan mengenai pengampuan mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dan berikut tayangan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat pagi. Hai, Bu. Kita akan masuk pada materi ketiga hari ini, yaitu Manajemen Keuangan 2. Sebelumnya kita masuk pada materi, silakan untuk mengisi absen melalui barcode di depan. Ya. Oke, kita akan masuk pada materi pertemuan ketiga, yaitu materi penganggaran modal, di mana dalam penganggaran modal ini kita akan melihat 3 metode evaluasi dalam mengambil keputusan investasi, yaitu ada net present value, ada internal rate of return, dan profitability index. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertama, yaitu net present value, sekarang saya mau bertanya dulu kepada kalian sebagai analoginya. Kalau kalian mempunyai uang 1 miliar, kemudian kalian ingin melakukan 2 proyek tentu saja membutuhkan modal. Bagaimana cara kalian memilih proyek mana yang layak untuk kalian lakukan atau kalian investasikan? Yang cepat balik modal. Ya, yang cepat balik modal. Ada lagi? Pilih untungnya yang paling besar. Pilih untungnya yang paling besar. Ada lagi? Yang ketiga? Risikonya paling kecil. Ya, tentu saja proyek yang resikonya paling kecil. Itu tidak salah, tapi untuk materi saat ini kita akan melihat metode evaluasi dalam mengambil keputusan proyek atau investasi. Sebentar kita akan bahas. Nah, untuk itu kita akan masuk pada materinya, yaitu di sini kalian bisa lihat peta pembelajaran. Jadi
untuk peta pembelajaran ini, yaitu 3 metode evaluasi tadi, ada net present value, ada IRR, dan profitability index ini. Mereka ini merupakan 3 metode yang tidak tersisa, karena setiap perusahaan yang ingin melakukan project atau melakukan investasi, mereka harus melihat dari 3 metode ini. Akan tetapi yang paling sering digunakan oleh perusahaan yaitu net present value. Sebentar akan kita bahas. Di sini peta pembelajarannya kita akan melihat konsep, kita akan melihat formulanya, kita akan melihat keputusan dari ketiga metode evaluasi penganggaran modal saat ini. Kemudian yang pertama yaitu ada net present value. Sekarang analoginya seperti ini. Untuk kalian mengerti net present value itu apa, sekarang saya mau tanya lagi. Apakah nilai uang 100 juta tahun ini berbeda dengan nilai 100 juta di 5 tahun ke depan? Nah, berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor inflasi atau faktor biaya-biaya peluang atau kesempatan lainnya. Nah, oleh karena itu materi NPV ini kalian bisa lihat di depan, yaitu NPV adalah selisih antara nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas masuk dengan investasi awal. Seperti yang tadi kalian katakan bahwa uang 100 juta nilai sekarang itu berbeda dengan uang 100 juta di 5 tahun ke depan. Kalau misalnya nilainya itu 80 juta untuk 50 tahun ke depan dari 100 juta, berarti NPV-nya negatif 20 juta. Oleh karena itu, ketika NPV-nya negatif, dalam hal ini NPV-nya lebih kecil dari 0, maka proyek tersebut ditolak. Tetapi kalau NPV-nya lebih besar daripada 0, maka NPV diterima. Nah, kalian bisa lihat di depan formula dari NPV seperti apa. CF0 itu adalah investasi awal, CFT adalah arus kas tahun ke T, dan R adalah biaya modal atau RCC, dan N adalah umur proyek. Kemudian sebentar kita akan melihat studi kasus yang membahas ketiga metode evaluasi ini yang akan kalian diskusikan. Kemudian, nah ini contoh perhitungan untuk NPV. Dalam metode net present value ini, kita akan melihat hasil outputnya itu dalam bentuk mata uang, dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah. Jadi ingat, untuk satuan output dari NPV itu adalah mata uang atau dolar kah, rupiah kah, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa cash flow dari tahun ke tahun itu berbeda tiap tahun. Ada faktor present value-nya, ada hasil dari present value cash flow-nya. Kalian bisa lihat di mana tahun pertama itu 80 juta. Arus kasnya tahun pertama itu adalah 80 juta. Tahun kedua 100 juta, dan sampai tahun kelima yaitu 160 juta. Ada faktor present value yang mempengaruhi, sehingga nilai present value itu tiap tahun berbeda. Jadi untuk nilai uang dari tahun ke tahun, kalau kalian lihat pada contoh perhitungan di depan, semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Di mana kita lihat investasi awalnya 500 juta dan biaya modal atau BCC-nya 10%. Kemudian hasil dari present value di tahun kelima adalah 440 juta. Oleh karena itu net present value-nya adalah minus 59,51 juta. Jadi keputusan untuk contoh perhitungan di depan ditolak atau diterima? Ditolak karena NPV-nya bernilai negatif. Ngerti ya sampai di sini? Untuk NPV itu merupakan contoh perhitungan. Kemudian
satuan outputnya adalah mata uang, dalam hal ini dolar atau rupiah. Kalau IRR ini satuan outputnya adalah persentase. Jadi dia dinilai melalui tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah return sesungguhnya yang dihasilkan proyek atas investasi yang ditanamkan. Nah, lihat formulanya di depan, cara menghitungnya seperti apa, dan untuk aturan keputusannya, apabila IRR lebih besar daripada biaya modal atau WACC, maka proyek tersebut diterima. Nah, sebaliknya jika IRR lebih kecil dari WACC atau biaya modal, maka proyek tersebut ditolak. Dalam hal ini, selisih IRR dikurang biaya modal semakin besar, maka proyek makin bagus, makin menarik, makin baik. Nah, jadi perusahaan tersebut bisa melakukan investasi dalam hal ini ya, untuk melihat internal rate of return. Jadi itu untuk internal rate of return. Nah, ini keterbatasan dari IRR yang kalian harus ketahui. Nah, ketika NPV dan IRR bertentangan untuk saling proyek saling eksklusif dalam hal ini, maka selalu menggunakan NPV. Jadi kalau nilainya NPV bertentangan dengan IRR dalam metode evaluasi penganggaran modal, tentu saja perusahaan tersebut mengambil keputusan dengan melihat net present value. Lihat dari proyek saling eksklusif, multiply IRR, perbedaan skala investasi, dan asumsi reinvestasi tidak realistis. Jadi dalam hal ini perusahaan paling sering menggunakan net present value. Ya. Next, yang ketiga, metode evaluasi yang ketiga yaitu ada profitability index. Untuk profitability index ini paling sering digunakan oleh perusahaan yang mempunyai dana terbatas. Ya. Lihat di sini mengukur nilai yang diperoleh per satu rupiah investasi. Berguna saat perusahaan menghadapi keterbatasan modal dan harus memilih di antara banyak proyek. Jadi, kapan profitability index paling berguna? Ya, ketika perusahaan tidak bisa mendanai semua proyek net present value positif. Kemudian perlu menguruskan banyak proyek berdasarkan efisiensi penggunaan modal, karena perusahaan dalam menggunakan profitability index ini mereka mempunyai keterbatasan modal, keterbatasan dana. Kemudian apabila profitability index lebih dari 1, maka proyek tersebut diterima. Kemudian sebaliknya, profitability index lebih kecil daripada 1, maka proyek tersebut ditolak. Nah, seperti itu ya, ini formulanya di depan. Present value arus kas dibagi dengan cash flow tahun 0 atau investasi awal. Apabila profitability index itu diterima, begitupun dengan sebaliknya apabila ditolak. Nah, ini grafik untuk NPV dibandingkan dengan tingkat diskonto. Kalian bisa lihat kurva menurun, semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah NPV. Hubungan ini selalu berlaku untuk proyek konvensional. Kemudian titik IRR-nya ini yang memotong sumbu X, di mana NPV sama dengan 0. Yang ini ya, kelihatan? Tepat pada titik IRR, inilah cara visual untuk membaca IRR proyek. Jadi titik mana kurva NPV dua proyek berpotongan, ya bisa kalian lihat. Tentu saja yang berada di bawah titik IRR. Ranking NPV dan IRR bisa berbeda, tentu saja bisa berbeda. Tapi dalam hal ini, kalau mereka saling bertentangan, kita akan tetap memilih net present value, metode evaluasi net present value. Nah, perbandingan 3 metode ini. Yang pertama NPV, satuan outputnya adalah rupiah absolut. Kalau IRR tadi dalam bentuk per persen. Kemudian kalau profitability index ini dalam bentuk
nilai per 1 rupiah investasi itu dihargai dengan nilai 1 rupiah. Jadi setiap melakukan 1 rupiah investasi maka dinilai dengan 1 rupiah juga untuk profitability index. Aturan keputusannya juga yang tadi saya sudah jelaskan, keunggulannya, kelemahannya yang tadi sudah dijelaskan, dan perbandingan 3 metode ini yang tadi saya katakan bahwa yang paling sering digunakan, yang selalu digunakan, yang paling utama adalah net present value. Jadi ERR ini hanya biasanya pelengkap yang berguna untuk perusahaan, dan untuk profitability index ini adalah rasioning untuk perusahaan yang dalam keterbatasan modal APBN. Ini ya, kapan NPV dan IRR bisa bertentangan? Ya, kalau proyek saling eksklusif yang konflik selalu ikuti NPV karena mencerminkan nilai nyata bagi pemegang saham. Dia memberi apa? Profit. Dia memberi keuntungan untuk perusahaan. Dalam hal ini tentu saja memilih net present value. Nah, sebentar kita akan bahas studi kasus. Seperti ini studi kasusnya. Nah, ini ringkasan untuk kalian bisa pahami. NPV itu apa, IRR itu apa, profitability index itu apa. Nah, ini untuk ringkasan atau kesimpulan supaya kalian bisa lebih memahami materi yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita akan masuk pada diskusi. Ya, kita akan masuk pada studi kasus, di mana kalian bisa lihat di depan, yaitu ada project expand dan project upgrade. Jadi project expand versus project upgrade. Di sini perusahaan PT Maju Jaya menghadapi 2 project yang saling eksklusif. Dalam hal ini dengan biaya modal atau WACC-nya sama dengan 10%. Jadi perusahaan ini mau melihat berdasarkan metode evaluasi dalam mengambil keputusan investasi atau proyek. Lihat investasi awalnya untuk expand berapa, upgrade berapa, net present value-nya berapa, IRR dan profitability index-nya berapa. Ketiga metode ini yang mana menurut kalian yang akan kalian sedang diskusikan, yang mana merupakan pilihan yang terbaik? Apakah perusahaan PT Maju Jaya ini melakukan project expand atau melakukan project upgrade? Sekarang waktunya 10 menit untuk kalian diskusi bersama. Kemudian siapa yang mau berani menjawab, dipersilakan. Ya, kita akan masuk pada studi kasus project expand dibandingkan dengan project upgrade, di mana saya minta kepada kalian untuk mengambil keputusan di mana perusahaan PT Maju Jaya ini yang mana yang sebaiknya perusahaan ini melakukan project expand kah atau project upgrade. Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Saya Bu. Kan UNP-nya itu RP 523 juta dikurang RP 400 juta sama dengan RP 123 juta. Jadi artinya itu project upgrade juga layak menciptakan nilai RP 123 juta, tapi juga lebih baik daripada expand. Oleh karena itu pemasaran PT Maju Jaya itu lebih memiliki project expand. Ya, jadi untuk NPV-nya ini yang unggul adalah project expand. Kita akan melihat bagaimana metode internal rate of return-nya dan profitability index. Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Ya, silahkan. Menurut saya Bu, keduanya layak tapi hanya satu yang bisa dipilih. Baik expand maupun upgrade punya NPV positif. IRR di atas WACC dan PI di atas 1. Jadi yang saya pilih project expand Bu, karena NPV-nya lebih besar. Ya, karena kita melihat project expand di depan ini lebih besar daripada project upgrade. Tentu saja yang akan kita pilih adalah project expand, merupakan pilihan terbaik. Bagaimana dengan profitability index? Kalau kalian melihat dari
perusahaan PT Manujaya ini? Siapa yang menjawab? Silakan. Ya. Untuk BI, apabila anggaran yang terbatas hanya 200 juta, maka saya memilih proyek ekspan. Ya, karena kita melihat perusahaan ini merupakan perusahaan yang proyeknya melakukan keterbatasan modal. Dalam hal ini PT Manujaya hanya memiliki modal 400 juta, modalnya terbatas, maka perusahaan ini akan memilih proyek expand, di mana proyek expand juga lebih besar, 1,4 dibandingkan dengan proyek upgrade yaitu 1,3. Oke, kalian mengerti sampai di sini? Ada yang mau bertanya mengenai materi ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan keempat di minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan mengenai pengampuan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.